Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Crush of Math channel, Unlock the Secret of Math for you. Hari ini kita akan membahas tentang transformasi fungsi bagian kedua, yaitu tentang refleksi. Refleksi itu adalah operasi yang mengubah posisi atau fungsi dengan cara mencerminkannya terhadap sumbu koordinat atau garis tertentu. Refleksi ini tidak mengubah bentuk atau ukurannya. Dia hanya mengubah orientasi grafiknya saja. Dan jenis-jenis refleksi yang akan kita pelajari ini, ada fungsi yang akan direfleksikan terhadap sumbu X, sumbu Y, garis X sama dengan A, dan garis Y sama dengan B, garis Y sama dengan X, dan yang terakhir adalah fungsi yang direfleksikan terhadap garis Y sama dengan min X. Kita mulai dari yang pertama, yaitu fungsi yang direfleksikan terhadap sumbu X. Langkah-langkah untuk menentukan transformasi fungsi, yang pertama, kita harus menentukan terlebih dahulu pola transformasi titik. Misalkan di sini ada titik X, Y direfleksikan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya akan menjadi X aksen, Y aksen, di mana X aksennya sama dengan X, dan Y aksennya sama dengan min Y. Kalau kita masukkan ke dalam grafik koordinatnya, misalkan di sini ada sebuah titik A, yang berkoordinat di 4,2, dia akan direfleksikan terhadap sumbu X, sehingga hasil bayangannya akan menjadi A aksen, di mana A aksen itu adalah koordinatnya 4,2. Sehingga pencerminan terhadap sumbu X ini dia hanya akan mengubah nilai Y-nya saja. Jadi kita peroleh persamaan X aksen sama dengan X dan Y aksen sama dengan min Y. Kita akan mensubstitusikan X sama dengan X aksen dan Y sama dengan min Y aksen ini ke dalam fungsi yang kita akan operasikan. Y sama dengan fx, di mana Y-nya akan kita ubah menjadi min Y aksen, dan X-nya akan kita ubah menjadi X aksen. Maka di sini kita akan memperoleh hasil bayangannya, Y aksen sama dengan min F X aksen. Maka pola transformasi refleksi fungsi terhadap sumbu X itu menjadi Fx direfleksikan terhadap sumbu X menjadi F aksen X sama dengan min Fx. Dengan langkah yang sama, maka kita akan peroleh suatu pola transformasi refleksi jika suatu fungsi direfleksikan terhadap sumbu X menjadi min Fx, dan jika suatu fungsi direfleksikan terhadap sumbu Y menjadi F min X, sedangkan jika suatu fungsi direfleksikan terhadap X sama dengan A, maka hasil bayangannya akan menjadi F2A min X, sedangkan jika suatu fungsi direfleksikan terhadap garis Y sama dengan B, maka hasil bayangannya akan menjadi 2B min Fx. Dan jika fungsi tersebut direfleksikan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasil bayangan fungsinya akan menjadi F inverse X. Sedangkan jika direfleksikannya terhadap garis Y sama dengan min X, maka fungsi tersebut akan menghasilkan bayangan menjadi min F inverse dari min X. Kita masuk pada contoh yang pertama. Di sini diketahui fungsi Y sama dengan sin X, di mana periodenya dari 0 sampai 2π, ini akan dicerminkan terhadap sumbu X. Tentukan hasil bayangan fungsi tersebut. Seperti yang kita tahu bahwa suatu fungsi fx jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya akan menjadi min Fx. Jika Fx di sini adalah sin X, maka hasil bayangannya akan menjadi min Fx, di mana Fx-nya itu adalah sin X. Maka hasil bayangannya menjadi min sin X. Bagaimana analisis secara grafisnya? Di sini diketahui grafik yang berwarna hijau ini merupakan fungsi f sama dengan sin X, dan ketika kita cerminkan terhadap sumbu X, maka hasil bayangannya menjadi yang warna merah ini, menjadi f aksen atau sama dengan min sin X. Kita masuk ke contoh yang selanjutnya. Di sini ada tabel beserta fungsi dan garis cerminnya, dan kita harus menentukan hasil pencerminan serta grafik yang dihasilkannya. Yang pertama, ada fungsi fx, di mana fungsi fx-nya itu sama dengan mutlak dari x min 2. Dan fungsi fx ini akan dicerminkan terhadap sumbu x. Di mana hasil pencerminan terhadap sumbu x ini, kita akan mendapatkan hasil pencerminan f aksen x, yaitu f min x. Jika fx-nya sama dengan mutlak x min 2, maka f aksennya menjadi, hasil bayangannya akan menjadi
min X min 2. Sorry, mutlak. Nah, dari sini kita bisa faktorkan minnya jadi X plus 2. Mengingat sifat mutlak itu jika ada min A, maka hasilnya akan menjadi mutlak A. Begitupun dengan yang ini. Min X plus 2 berarti sama dengan mutlak dari X plus 2. Maka hasil pencerminannya itu sama dengan mutlak X plus 2. Seperti apa grafiknya? Kita lihat. Grafik yang berwarna hijau ini merupakan grafik dari fungsi mutlak X min 2. Ciri khas dari grafik nilai mutlak adalah dia bentuknya V. Dan yang ini dia bertitik pusat di 2. Kalau kita masukin X-nya 2 dikurangi 2 berarti dia 0 ada di sini. Sedangkan setelah kita cerminkan terhadap sumbu Y, hasil pencerminannya menjadi grafik nilai mutlak yang berwarna merah ini. Di mana persamaannya menjadi mutlak X plus 2. Di sini terlihat dari titik pusatnya itu di min 2. Min 2 ditambah 2 itu mutlak 0, berarti persamaannya ketika X-nya sama dengan min 2, dia Y-nya sama dengan 0. Contoh yang selanjutnya yaitu fungsi yang kedua. Di sini ada fungsi eksponen, di mana f(x)-nya sama dengan min 3 pangkat X, dan akan dicerminkan terhadap garis Y sama dengan 2. Berdasarkan rumus transformasi fungsi yang kita peroleh, jika ada f(x) yang dicerminkan terhadap Y sama dengan B, maka hasil bayangannya akan menjadi 2B min fx. Jika di sini fx-nya sama dengan min 3 pangkat x, maka dan y-nya sama dengan 2, maka hasil pencerminannya akan menjadi 2B, B-nya sama dengan 2, dikurangi fx-nya min 3 pangkat x. Sehingga hasilnya akan menjadi 4 plus 3 pangkat x. Inilah yang merupakan dari hasil pencerminan fungsi eksponen tersebut, yaitu 4 plus 3 pangkat x. Seperti apa sketsa grafiknya? Kita perhatikan terlebih dahulu grafik fungsi yang berwarna hijau ini merupakan fungsi fx, di mana fx-nya sama dengan min 3 pangkat x. Di sini kita bisa tahu jika x-nya 1, maka min 3 pangkat 1 itu sama dengan min 3. Dan jika dicerminkan terhadap garis y sama dengan 2, maka jarak dari cermin ke fungsi itu akan serupa dengan jarak dari cermin ke bayangannya. Dan yang berwarna merah ini merupakan hasil bayangan dari pencerminan tersebut, di mana f aksennya sama dengan 4 ditambah 3 pangkat x. Di sini bisa kita uji. Jika x-nya 1, maka y-nya sama dengan 4 ditambah 3 pangkat 1, atau 1,7. Di sini juga terlihat dari garis asimptotnya, untuk fungsi fx sama dengan min 3 pangkat x, dia asimptotnya di y sama dengan 0. Sedangkan untuk fungsi bayangannya f aksen x sama dengan 4 plus 3x, ini asimptotnya di y sama dengan 4. Contoh yang selanjutnya yaitu jika ada fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 3x plus 2, dia akan dicerminkan terhadap garis x sama dengan min 1, maka sesuai rumus pencerminannya, jika ada fungsi fx dicerminkan terhadap garis x sama dengan a, hasil pencerminannya akan menjadi f2a min x. Di sini fx-nya akan dicerminkan terhadap garis x sama dengan min 1, maka f aksennya akan menjadi 2 dikali min 1 dikurangi x, atau sama dengan f min 2 min x. F min 2 min x ini kita akan mengganti semua unsur x di sini menjadi min 2 min x, sedangkan yang lainnya akan tetap sama. Berarti f aksennya itu sama dengan min 2 min x kuadrat dikurangi 3 kali min 2 min x ditambah 2. Sehingga hasilnya adalah min 2 min x kuadrat ini sama dengan 4 plus 4x plus x kuadrat. Min 3 dikali min 2 itu plus 6, sedangkan min 3 dikali min x itu plus 3x ditambah 2.
Oke, kita akan susun dari derajat yang paling tinggi dulu, berarti x kuadrat ditambah 4x ditambah 3x itu sama dengan 7x, dan 4 ditambah 6 itu 10, ditambah 2 itu adalah 12. Maka inilah hasil bayangan fx yang dicerminkan terhadap garis x sama dengan min 1. Seperti apa grafiknya? Kita akan cek. Yang berwarna hijau adalah grafik dari fx, di mana fx-nya sama dengan e kuadrat min 3x plus 2, dan dicerminkan terhadap garis x sama dengan min 1 yang hitam ini. Maka hasil bayangannya adalah f aksen ini. F aksen x sama dengan x kuadrat plus 7x plus 12. Di sini bisa terlihat dari perpotongan garis, perpotongan terhadap sumbu x-nya ya. Kalau yang ini, jika x-nya 0, maka y-nya plus 1 sama min 2. Sedangkan di sini, jika bayangannya itu, perpotongannya bisa terlihat di sini. X plus 4, dan x plus 3. Di sini terlihat. Contoh yang selanjutnya yaitu keempat, merupakan fungsi linear, di mana fx-nya sama dengan 2x plus 1. Di sini, jika ada fx, 2x plus 1, jika dicerminkan terhadap y sama dengan x, maka tinggal kita cari saja inverse dari 2x plus 1 ini. Inverse dari 2x plus 1 itu sama dengan x min 1 per 2. Seperti apa grafiknya? Kita lihat. Garis yang berwarna hijau ini, dia merupakan fungsi fx dari 2x plus 1. Sedangkan garis yang berwarna hitam ini, dia cerminnya, y sama dengan x. Dan garis yang berwarna merah ini merupakan hasil bayangan yang diperolehnya. Contoh yang terakhir, di sini masih merupakan fungsi linear, tapi dicerminkannya terhadap garis y sama dengan min x. Maka hasil pencerminannya akan menjadi min f inverse min x. Berarti pertama kita akan tentukan dulu inverse dari min x-nya. Pertama kita tentuin dulu inverse-nya deh. Ini fx-nya sama dengan 5 min x. Berarti f inverse-nya itu sama dengan tetap 5 min x karena dia merupakan fungsi saling inverse, dan kita masukin ke hasil bayangannya. Di sini hasil bayangannya adalah min f inverse min x. Kita tahu kalau hasil dari inverse-nya itu 5 min x, maka min 5 min x-nya jadi min x. Jadi hasil pencerminannya sama dengan min 5 plus x atau sama dengan min 5 min x. Hasil dari pencerminannya. Seperti apa bayangannya? Di sini, garis yang berwarna hijau merupakan fungsi dari fx, di mana fx-nya sama dengan 5 min x. Di sini bisa kita perhatikan, jika x-nya sama dengan 5, maka y-nya sama dengan 0, berarti dia berpotongan dengan sumbu y. Dan yang hitam ini merupakan cerminnya, di mana y sama dengan min x. Dan garis yang berwarna merah ini merupakan hasil dari pencerminan fx, yaitu f aksen, di mana f aksennya sama dengan min 5 min x. Di sini bisa kita lihat, jika x-nya min 5, maka y-nya sama dengan 0, berpotongan dengan sumbu x.